Kemudian engkau membuka tanganmu, kami kenyang oleh kebaikan. Siapa yang mau kenyang oleh kebaikan Tuhan? Ya Romo, saya udah kenyang sama masalah. Saya udah kenyang kembung Romo sama air mata. Sudah kenyang Romo sama problem-problem. Sudah kenyang sama kegagalan hidup. Sudah kenyang sama kekecewaan. Sudah kenyang sama kemarahan. Udah cukup. Udah kenyang kan? Udah. Sekarang saya mau Tuhan kenyangkanlah aku dengan kebaikan. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua hari ini betul-betul sadar, betul-betul menyadari betapa baiknya Tuhan. Tapi tidak berhenti sampai di situ juga. Allah yang maha baik yang menciptakan kita baik adanya. Berarti kita begini-begini nih, meskipun mukanya ya biasa-biasa aja, meskipun fisiknya tidak sempurna, meskipun kehidupannya juga banyak masalahnya, tapi sadarilah saudara-saudara, ada sebuah kekuatan dalam diri kita yang namanya kebaikan. Maka dari itu, setiap Anda berdoa, sebelum Anda ngomong, sebelum Anda minta, coba sadari, nyalain itu kompornya itu, seolah-olah ada matahari kecil dalam diri kita, bersinar, berpijar, berkobar-kobar, yang disebut dengan kebaikan. Rahmat yang sudah kita terima sejak awal mula, sejak dunia diciptakan, sejak kita ada di dunia ini. Sebelum kita bisa ngomong, sebelum kita bisa baca, sebelum kita bisa berjalan, sebelum kita bisa bikin ini dan itu, sebelum kita berprestasi setinggi langit, sebelum kita dijejelin sama cicilan-cicilan kartu kredit, ternyata ada kualitas yang sungguh luar biasa yang Tuhan tanamkan dalam diri kita, yang namanya kualitas kebaikan. Tuhan, biarlah kualitas kebaikan dalam diriku betul-betul berpijar, bersinar, bercahaya, makin besar dalam diriku. Aku akui ada kekuatan kebaikan dalam diriku. Aku akui juga Tuhan, kebaikan ini bukan dari diriku sendiri, tapi berasal dari di luar diriku. Bukan dari orang tuaku, bukan dari kekayaanku, tapi dari Engkau sendiri. Kekuatan kebaikan yang tidak pernah gagal. Tuhan, biarlah kualitas kebaikan ini mulai hari ini bersinar lagi, menerangi pikiranku, menerangi hatiku, menerangi seluruh jalan hidupku. Engkau yang menciptakan aku baik adanya. Engkau juga yang paling mampu menjadikan segala-galanya baik. Dalam nama Yesus, berkati kami dengan kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo Joseph, itu di mejanya Romo Joseph ada mainan apa lagi? Ada si Luce, boneka Luce. Bahkan sekarang bukan cuma Luce ya, ada juga nih teman-temannya Luce. Kalau yang merah namanya V, kalau yang biru namanya Sky, kalau yang hijau namanya Shin. Keren nggak? Keren. Anda mau nggak? Mau dong Romo. Beli di mana Romo? Cari aja di Shopee, di Tokopedia juga banyak. Atau kalau Anda mau Romo, buat anak saya Romo, buat cucu saya Romo, buat saya juga mau Romo. Tulis di kolom komen, nanti saya kirim ke rumah Anda. Sejauh masih ada persediaan ya. Karena ini saya juga dikasih sama orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, kembali ke teks. Bagaimana sejak hari Senin, bulan Februari, Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya, kita akan ditemani dengan kitab Kejadian, bab 1, bab 2, bab 3, bagaimana kekuatan karya penciptaan Allah. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar, maha agung, menciptakan dunia dengan segala isinya, termasuk manusia. Kalau saya sebut manusia, termasuk juga saya dan juga Anda. Sadarlah saudara-saudaraku, kita ini ciptaan dari Allah,
bukan ciptaan yang asal-asalan, bukan ciptaan pabrikan, tetapi Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah yang maha sempurna menciptakan manusia. Rencana Allah tidak pernah gagal. Kalau rencana manusia bisa gagal sana sini, bisa berantakan, tetapi yang namanya rencana Allah membuat kita sadar, kenapa ya hidupku ada begini, ada begitunya? Kenapa ya ada ketidaksempurnaan? Kenapa ya kok ada masalah-masalah dalam hidupku? Ada kesedihan, ada kehilangan, ada kehancuran. Kenapa ya? Semua itu sudah ada dalam rencana Allah yang tidak pernah gagal. Selalu mendatangkan kebaikan. Dalam duka, air mata, suka, kegembiraan selalu mendatangkan kebaikan kalau itu berasal dari Tuhan. Tapi sayangnya saudara-saudara, di tangan saya ini ada biskuit yang dibungkus seperti ini. Biskuit ini kalau dijual pasti di packagingnya bagus. Supaya apa? Supaya nggak hancur bukan? Iya Romo, kalau biskuit hancur ya gimana jualnya? Tapi sayangnya hidup kita ini kayak biskuit yang seringkali diciptakannya utuh dari pabrik. Tetapi digencet sama masalah, dipukul sama hutang, dihancurin sama penyakit, dijahatin orang, difitnah orang, orang tua begini, saudara begini, suami tambah lagi, anak tambah lagi ngerongrong, semua. Alhasil apa yang terjadi saudaraku dengan biskuit ini? Ya Romo, hancurlah Romo, gak bisa lagi disatukan. Lebur, gak laku dijual biskuit yang kayak begini. Paling dibuka terus ya gini lah. Karena gak bisa, gak berbentuk lagi. Siapa yang hidupnya kayak biskuit yang di tangan Romo Yosef ini? Hancur Romo, remuk, karena babak belur betul-betul, dipukul masalah sana sini, penyakit sana sini, masalah orang tua, masalah anak, masalah pekerjaan, masalah pelayanan, masalah sama Tuhan, masalah sama diri sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya ajarin satu mazmur ya. Mazmur ini menyadarkan saya betapa Tuhan itu yang menciptakan, bukan cuma bisa menciptakan saja, tapi menjaga, merawat, memelihara. Daripadanya rezeki-rezeki kita, daripadanya kehidupan kita berlangsung, daripadanya kita dirawat. Mazmur bab 104. Ini saudara-saudara yang harus kita sadari dalam setiap doa, karya, tindakan, pelayanan, pekerjaan kita. Bagaimana pemazmur mengajak kita? Pujilah Tuhan, bukan cuma dengan mulutku, bukan cuma dengan tanganku, bukan cuma dengan persembahan-persembahanku, bukan cuma dengan aksesoris-aksesoris rohaniku, bukan cuma dengan kehadiranku di gereja pagi, siang, dan malam setiap hari bahkan. Tapi yang diajak oleh si pemazmur adalah aneh bin ajaib, bukan orang lain, tapi jiwanya sendiri, sang ciptaan Tuhan. Ini jiwa. Ingat saudara-saudara, ketika kita diciptakan di Kejadian bab 1, di Kejadian bab 2, Allah menghembuskan nafas hidup. Sehingga manusia jadi berjiwa, manusia jadi ada. Allah sang maha ada membuat manusia menjadi ada. Karena Allah adalah Allah yang hidup. Maka ketika kita memperoleh hembusan nafas itu, kita pun menjadi hidup. Itulah bagaimana yang diminta oleh pemazmur. Diajak, pemazmur mengajak dirinya sendiri. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Gak cuma pikiranku aja, gak cuma perasaanku aja, tapi jiwaku yang berasal dari Tuhan, pemberian dan anugerah Tuhan yang seringkali remuk. Kalau jiwanya masih sehat Romo, bisalah kita memuji Tuhan mau berapa kali, mau di mana juga bisa Romo. Tapi kalau udah remuk, apa bisa saya memuji Tuhan? Saudara-saudara, meskipun manusia hancur sehancur-hancurnya, selama masih ada nafas hidup, ada matahari kecil di sini yang berkobar, kebaikan yang membuat kita tersentuh
ketika kita dibaikin sama orang dengan tulus, ketika kita dikasihi sama orang dengan tulus dan ikhlas, dengan kejujuran, dengan kemurnian, biarlah matahari itu, cahaya di dalam sini terus bersinar, berkobar, bergulung-gulung, memancar. Bukan cuma di dalam, tapi membuat indera-indera kita baik, kata-kata kita baik, cara kita melihat orang baik, cara kita mendengar baik, cara kita memperlakukan orang lain baik, cara kita menghargai diri sendiri juga baik. Gimana badan ini pemberian Tuhan, ciptaan Tuhan, titipan semuanya. Apakah kita sudah menjaganya dengan sebaik mungkin? Demikian juga dengan keluarga, anak-anak yang dititipkan Tuhan pada kita, kemudian juga pasangan, orang tua. Apakah kualitas kebaikan itu bisa terpancar? Mulai hari ini saya mau nyalain tombol on Romo, supaya mataharinya nyala lagi, bersinar lagi, berkobar lagi dalam diri kita. Pemazmur mengatakan begini, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Adonai Hagadol, Tuhan itu besar, sungguh besar, teramat besar." Kita yang seringkali lebih besar kepala kita, kesombongan kita, keangkuhan kita, sehingga Tuhannya tampak kecil. Kebalik saudara-saudara, Tuhan Engkau yang sungguh besar, aku yang makin kecil. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantol. Tuhan itu terang, cahaya yang menyinari kita, yang meninggalkan terang dalam diri kita. Semuanya menantikan Engkau untuk mendapatkan makanan pada waktunya. Ini dia, Tuhan itu pemelihara segala rezeki, kesehatan, makanan kita, kehidupan kita. Tuhan yang mensuplai, Tuhan yang provides buat kita. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Nah, ini dia, secara luar biasa dipakai kata-kata puitis dan simbolis. Ketika Engkau memberikannya, kita manusia ini memungutnya. Apabila Engkau membuka tanganmu Tuhan, mereka kenyang oleh kebaikan. Maka itu yang betul-betul kalau rezeki-rezeki kita mau dipulihkan, tadi Tuhan Engkau maha besar, Engkau agung dan semarak, semuanya menantikan Engkau untuk mendapatkan makanan pada waktunya. Artinya ada hitungan waktu Tuhan juga, ada cara mainnya Tuhan juga. Kalau Engkau Tuhan sudah memberikannya, kami cuma bisa memungutnya saja, rezeki-rezeki itu. Kemudian Engkau membuka tanganmu, kami kenyang oleh kebaikan. Siapa yang mau kenyang oleh kebaikan Tuhan? Ya Romo, saya udah kenyang sama masalah. Saya udah kenyang kembung Romo sama air mata. Sudah kenyang Romo sama problem-problem. Sudah kenyang sama kegagalan hidup. Sudah kenyang sama kekecewaan. Sudah kenyang sama kemarahan. Udah cukup. Udah kenyang kan? Udah. Sekarang saya mau Tuhan kenyangkanlah aku dengan kebaikan. Ulurkan tanganmu. Buka tanganmu Tuhan, curahkan kebaikan itu dalam hidupku. Sebab Engkau yang besar, aku ini hanya hamba-Mu. Apabila Engkau mengambil roh mereka, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Buat Tuhan, kita ini selama kita hidup, Tuhan masih kasih kita waktu. Sebab kalau Tuhan mau kita mati hari ini, mengambil roh kita habis. Selesai hidup kita di dunia ini. Tapi selagi masih hidup, masih ada berkat, masih ada kesempatan, masih ada karunia demi karunia. Maka setiap hari begitu kita, masih hidup ya. Lihat suami, lihat istri, masih hidup, masih nafas. Lihat anak-anak, masih hidup. Bersyukurlah, apalagi orang tua, masih hidup. Itu masih ada kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan pada kita. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka pun tercipta kembali. Dan Engkau memperbaharui muka bumi. Nah itu dia. Ini dia. Makanya Romo Yosef selalu bilang, utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Setiap hari roh dalam diri kita biarlah berjumpa dengan roh Allah. Kalau udah ada terjadi perjumpaan, roh dalam diri kita akan bernyala-nyala. Akan betul-betul bersinar.
karena berjumpa dengan pemiliknya yang sejati. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Perbaharui Tuhan rezeki-rezekiku, perbaharui Tuhan kehidupanku, perbaharui Tuhan nafkah-nafkahku, perbaharui Tuhan jalan hidupku. Yang lama udah rusak, yang lama udah terbukti gagal, yang lama udah ya begitu-begitu aja. Tuhan perbaharui, selalu ada kebaruan-kebaruan, karena rahmat Tuhan, kebaikan Tuhan tidak pernah basi, tidak pernah habis. Selalu ada yang baru dalam hidup kita. Maka dari itu saudara-saudara, benarlah yang dihadirkan oleh Tuhan Yesus, sebuah kebaharuan. Bagaimana orang-orang di Timur Tengah kuno sebetulnya itu memang punya kebiasaan dalam tradisi mereka, ada beberapa makanan, bahkan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang dianggap najis, yang dianggap mengotori, membuat manusia kehilangan kebaikan itu. Karena kita bisa lihat itu di kitab Imamat, ikan-ikan yang tidak bersisik, yang berkuku belah, kemudian juga binatang-binatang yang hidup di dua alam, kemudian juga ada babi di situ, ada binatang yang persembahan dari dewa-dewa itu nggak boleh dimakan. Tetapi saudara-saudara, sayangnya manusianya malah sibuk dengan material-materialnya saja, bentuk-bentuk makanannya saja, dimakan lalu menajiskan manusia. Tetapi 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus memberikan sebuah gebrakan, kebaharuan yang luar biasa. Bukan apa yang masuk ke tubuh seseorang yang akan menajiskannya, sebab yang masuk itu cuman jatuhnya ke perut lalu dibuang ke jamban. Tetapi yang menajiskan orang adalah apa yang keluar dari seseorang. Berarti keringat najis ya Romo, air mata najis ya Romo, kotoran-kotoran air kencing najis ya Romo. Ternyata juga bukan itu. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, sebab dari dalam hati orang timbul pikiran jahat, perzinahan, lagi rame nih, gayung lope-lope warna pink itu ya, wah lagi heboh itu. Keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Jadi bukan yang kotoran-kotoran yang kita keluarkan, tetapi ini dia yang seringkali merusak kebaikan manusia. Kualitas kebaikan yang sudah Allah sediakan itu tertutup oleh kejahatan, keserakahan, perzinahan, dan kesombongan, kebebalan, iri hati, hujat, hawa nafsu, dan kelicikan. Itu yang seringkali membuat manusia menjadi najis dan kotor. Gimana bisa makanan menjadi najis tapi tindakan-tindakan ini dibiarkan terus-menerus? Gak bisa. Maka saudara-saudara, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebetulnya mengacu pada karya penciptaan Allah sejak Kejadian bab 1. Semuanya itu baik, diciptakan baik adanya. Hal-hal yang tadi ini yang menggerogoti pikiran, perasaan, tindakan manusia itulah yang mengotori dan menajiskan manusia. Saudara-saudara, kita ini diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah loh. Sadarlah betapa hal-hal tadi merusak citra itu dalam diri kita. Kita sebagai ciptaan malah kita merusak gambaran pencipta kita. Itu yang jangan sampai terjadi. Saudara-saudara, mari mulai hari ini, biarlah kualitas kebaikan dalam diri kita masing-masing. Katakan, aku ini ciptaan yang baik. Aku punya pikiran yang baik. Aku punya perasaan yang baik. Aku punya kehidupan yang baik. Orang-orang di sekitar kita, mereka juga punya kualitas kebaikan. Mungkin selama ini tertutup. Orang tua kita, pasangan hidup, anak-anak, saudara-saudara, sahabat-sahabat kita punya kualitas kebaikan itu. Dalam diri kita juga punya. Maka kobarkan. Caranya gimana? Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Engkau sumber hidupku. Utuslah roh-Mu ya Tuhan. Perbaharuilah kebaikan dalam diriku. Seluruh hidupku mengarah pada kebaikan. Engkau Tuhan yang mampu
menjadikan segala-galanya baik. Aku sehat kembali, ada sukacita, ada rasa damai, rezekiku diperbaharui, rezekiku diangkat oleh Tuhan, kehidupanku diberkati dalam nama Yesus. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Rezekiku baru, hidupku baru, kebahagiaanku baru, berkat-berkatku selalu baru. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati kita. Bye-bye.